Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lucy. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi sinkronisasi pada sistem operasi. Yang pertama, apa itu sinkronisasi? Jadi, pada sistem operasi ada suatu istilah yang disebut dengan rest condition. Nah, rest condition ini adalah suatu kondisi yang dimana terdapat beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data di saat yang bersamaan. Hasil akhir dari data tersebut sangat tergantung dari proses mana yang terakhir kali dijalankan. Untuk menghindari data yang tidak konsisten seperti ini, diperlukan adanya suatu teknik sinkronisasi. Sinkronisasi dapat dilakukan pada critical section, yaitu di mana sebuah proses mengakses sumber daya yang sama. Nah, jadi di sini saya akan mensimulasikan mengenai sinkronisasi. Saya akan mensimulasikan proses sinkronisasi itu di aplikasi CPU OS Simulator. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat mensimulasikan proses sinkronisasi adalah kita bisa mengklik tombol input output pada tab advance. Jadi kita klik tombol input output. Kemudian stay on top-nya ini kita checklist. Kemudian ini kita sembunyikan terlebih dahulu saja. Kemudian pada tab advance kembali kita klik tab compiler. Kita besarkan. Kemudian di sini saya sudah mempunyai source code-nya. Saya akan mengkopikan source code ini terlebih dahulu. Saya akan mengkopikannya ke dalam program store inputnya pada program compiler ini. Kita kopikan. Jadi di sini itu terdapat variabel G atau disebut juga dengan variabel global. Kemudian di sini terdapat dua thread, yaitu thread 1 dan juga thread 2. Nah, ini thread 2-nya. Di mana di dalam dua thread ini tuh mengakses variabel global yang sama. Variabel G pada thread 1 dan thread 2 juga mengakses dan memanipulasi variabel G. Kemudian di akhir code-nya, di sini kita memanggil thread 1 dan juga thread 2. Nah, di sini akhir code-nya ini memanggil thread 1 dan juga thread 2. Kemudian setelah ini kita langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu pada tab compiler kita bisa langsung mengklik tab compiler, kemudian kita compile. Ini kita tunggu saja terlebih dahulu sampai prosesnya ini selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai pada tab assembly kode ini, pada bagian base address, ini kita bisa hilangkan checklistnya. Nah, ini checklistnya bisa kita hilangkan, kemudian kita ganti menjadi 100. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik load in memory. Berikutnya kita lihat di program list ini sudah ada satu program yang terdaftar di sini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita bisa mengklik pada tombol OS. Nah, ini kita klik. Kemudian kita besarkan. Kemudian pada tab View kita klik View Process List. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa prosesnya ini masih kosong. Nah, kemudian pada tab program list ini kita klik nama programnya yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik tombol create new process. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nama programnya atau nama prosesnya ini sudah ada di ready queue.
Kemudian jangan lupa kita juga harus mengatur schedule-nya ini menjadi round robin dengan 10 tick, dengan ticknya ini 10. Kemudian kalau sudah, kita atur kecepatannya, kita cepatkan. Kemudian setelah ini selesai, kita tinggal mengklik tombol start. Lalu kita buka konsol outputnya dan juga proses listnya. Kita buka proses listnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah ada thread, ada 2 thread, yaitu T0 dan juga T1. Kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya ini selesai. Jadi masing-masing thread ini tuh berjalan dieksekusi setiap 10 tick karena kita menggunakan algoritma penjadwalan round robin dengan 10 tick. Kita akan lihat hasilnya akan seperti apa. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, di sini sudah muncul thread 2 bahwa G-nya ini adalah 18. Kemudian kita akan tunggu hasil dari thread 1 G-nya itu berapa. Nah, ini thread 1 G-nya itu adalah 25. Kalau kita analisa dari outputnya, kita buka kembali outputnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, seharusnya G-nya ini mengikuti nilai dari N masing-masing thread. Nah, misalnya di sini thread 1 harusnya G-nya itu mengikuti N, yaitu 20. Kemudian thread 2 itu harusnya G-nya adalah 12. Karena di sini kita tidak mensinkronisasi kedua thread ini, maka variabel G ini akan mengakses nilainya secara bersamaan oleh thread 1 dan juga thread 2. Nah, maka dari itu kita akan mencoba lagi, kita akan membuat kedua thread ini dieksekusi atau kita akan mensinkronisasi kedua thread ini. Caranya yaitu kita tinggal menambahkan perintah synchronize pada thread 1 dan juga thread 2. Jadi di thread 1 ini kita tambahkan synchronize, kemudian setelah itu di thread 2 juga kita menambahkan perintah synchronize. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa langsung mengklik compile. Kita compile. Kemudian sebelum kita load ke memori, kita harus membersihkan program yang tersedia pada CPU simulator ini. Jadi kita harus menghapus program yang ada di CPU simulator. Nah, di sini kita harus menghapus program listnya terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan cara nama programnya kita klik, kemudian kita klik remove program. Setelah ini kita kembali ke program compiler. Nah, setelah ini kita harus mengatur base address-nya terlebih dahulu. Nah, jadi base address-nya ini kita ganti menjadi 100. Kemudian kita klik login memory. Nah, kalau misalnya sudah, kita kembali ke OS Simulator. Program listnya kita buat, yaitu dengan cara kita mengklik nama programnya, kemudian kita klik create new process.
Nah, di ReadyQueue ini sudah ada nama programnya, kemudian berikutnya kita tinggal mengklik tombol Start. Kita perhatikan pada output dan proses listnya. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Bisa kita lihat di sini, outputnya ini sudah terlihat jelas berbeda dengan output sebelumnya yang dieksekusi tanpa sinkronisasi. Nah, jadi yang di atas ini tanpa sinkronisasi dan yang ini merupakan setelah proses sinkronisasi. Terlihat di sini output sebelumnya kita memanggil semuanya ini secara bersamaan. Sedangkan pada proses yang kita sinkronisasikan ini, kita memanggil mulai dari plain text in main sampai dengan thread 1 G sama dengan 20. Nah, ini juga sama dengan perkiraan sebelumnya, yaitu yang ada di compiler. Kita buka program compiler. Nah, kita lihat misalnya thread 2. Nah, thread 2 ini kan harusnya G-nya itu sama dengan N. Nah, N-nya adalah 12, jadi G-nya itu harus 12. Nah, berarti ini sama dengan perkiraan sebelumnya. Kemudian kita lihat lagi proses outputnya, bahwa di sini kita lihat thread 1 ini dieksekusi, kemudian selesai baru masuk ke thread 2. Nah, kemudian selain cara ini juga ada cara berikutnya. Nah, cara lainnya ini menggunakan selain perintah sinkronisasi, yaitu dengan cara kita bisa menghapus perintah synchronize ini. Di thread 2 kita hapus dan di thread 1 juga kita hapus perintah sinkronis. Dengan cara kita menambahkan perintah enter. Sini kita tambahkan enter dan juga perintah live. Nah, kalau misalnya thread 1 sudah selesai, thread 2 juga sama. Kita tambahkan enter dan juga perintah live. Nah, live-nya ini di sini. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, kita tinggal mengklik compile. Kemudian jangan lupa pada CPU simulatornya, kita harus menghapus programnya terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu dengan cara mengklik nama programnya dan klik remove program. Kemudian kita kembali ke compiler. Kita set base address-nya ini menjadi 100. Kemudian kita login memori. Nah, kalau sudah, kita buka OS simulatornya. Nah, kemudian nama programnya ini kita program listnya ini kita masukkan ke ReadyQueue dengan cara mengklik nama programnya dan klik create new process. Nah, kalau misalnya
sudah muncul di Ready Queue. Selanjutnya itu mengklik tombol Start. Kita buka proses konsol outputnya dan juga program listnya, proses list. Kita buka proses listnya. Oke, bisa kita lihat pada sinkronisasi yang pertama, thread-nya ini dijalankan terpisah. Secara keseluruhan, thread-nya ini dijalankan secara terpisah. Sedangkan pada sinkronisasi yang kedua ini, kita hanya melakukan sinkronisasi pada baris. Jadi, baris kode yang mengakses variabel globalnya saja, yaitu pada variabel G. Jadi di sini yang kita sinkronisasikan yaitu thread 1 G sama dengan 20. Nah, G sama dengan 20 hingga baris exiting, nah, sampai baris ini exiting G, exiting thread 1. Kemudian berikutnya yaitu thread 2, G sama dengan 12 sampai dengan exiting thread 2. Nah, jadi metode atau teknik sinkronisasi yang ini ataupun yang sebelumnya ini sama-sama bisa digunakan untuk mensinkronisasikan proses-proses yang mengakses sebuah data atau sumber daya yang sama di saat yang bersamaan. Mungkin itu saja presentasi simulasi proses sinkronisasi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.